Kita sering banget kan ya, dengar soal teknologi 5G yang dikaitin sama macam-macam teori konspirasi. Tapi hari ini, kita bakal lihat dari sisi yang beda banget. Dari perspektif spiritual yang unik, dan jujur aja, cukup mengejutkan tentang salah satu ketakutan terbesar di era modern ini. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kita akan coba bedah pandangan dari sebuah kerangka spiritual yang disebut ilmu kebenaran. Nah, kerangka ini nawarin cara pandang yang sama sekali baru tentang hubungan antara teknologi dan spiritualitas. Siap-siap, ini bakal menarik. Pertama-tama, kita coba ubah dulu cara pandang kita soal teknologi. Menurut sumber ini, teknologi canggih itu ternyata bukan halangan loh. Justru sebaliknya, itu adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum era spiritual baru bisa dimulai. Jadi, dalam kerangka ini, katanya pemandu spiritual Jibril itu menetapkan satu syarat. Teknologi buatan manusia harus maju sampai ke level tertentu dulu. Baru setelah itu, para malaikat Mokorobin atau disingkat MM bisa turun untuk membimbing. Jadi kemajuan teknologi ini justru ditunggu-tunggu, bukan untuk ditakuti. Nah, ini poin pentingnya. Teknologi kayak internet itu sengaja dirancang untuk mendukung sebuah metode belajar baru yang disebut dari dalam keluar. Ini memungkinkan orang-orang untuk belajar dari para pembimbing spiritual ini dimanapun mereka berada. Keren kan? Karena itulah Sundar ini sampai pada kesimpulan kalau teori konspirasi itu sendiri sebenarnya cuma misinformasi. Hoaks yang sengaja dibuat untuk menciptakan rasa takut dan ya untuk mengalihkan kita dari fokus yang sebenarnya. Oke, ini makin menarik nih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa koneksi spiritual ini dianggap mustahil buat diblokir sama hal-hal fisik kayak teknologi 5G? Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Sinyal fisik dari teknologi kita dan sinyal spiritual dari MM itu beroperasi di dimensi yang bener-bener beda. Satu di alam fisik, satu lagi di alam metafisik. Keduanya nggak saling bersinggungan sama sekali, nggak akan tabrakan. Coba dibayangin analogi sederhananya gini. Gelombang radio kan nggak mungkin bisa ngeblok ingatan atau memori di kepala kita kan? Ya, sama aja. Sinyal fisik nggak akan pernah bisa memblokir sinyal spiritual. Beda frekuensi, beda dunia. Bahkan, untuk ngegambarin betapa beda levelnya, ada istilah yang dipakai yaitu teknologi as infinity. Ini adalah teknologi spiritual dari para MM yang disebut jauh lebih canggih dari apapun yang bisa dibuat manusia. Karena ia beroperasi langsung di dalam roh kita. Oke, kalau gitu, jika 5G dan elit global itu bukan ancaman yang sebenarnya, lantas apa dong? Nah, di bagian inilah kerangka ini ngasih sebuah plot twist yang mengubah cara kita melihat masalahnya. Sumber ini berargumen bahwa terlalu fokus sama objek di luar sana, kayak teori konspirasi, itu cuma jebakan. Perang yang sesungguhnya, yang paling penting, itu justru ada di dalam diri kita sendiri. Musuh internal ini disebut nafsu. Ini adalah ego kita, keinginan-keinginan dasar kita. Uniknya, nafsu ini justru makin subur dan seneng banget kalau kita sibuk sama ancaman di luar sana. Kenapa? Karena itu bikin kita jadi merasa lebih hebat dan lupa buat introspeksi diri. Intinya, dengan terus khawatir soal dunia luar, kita jadi lalai ngerjain pekerjaan rumah di dalam diri kita. Ini adalah pengalihan isu yang kalau dipikir-pikir sangat efektif. Oke, teorinya udah dapat. Terus solusinya gimana dong? Nah, enaknya kerangka ini nggak cuma ngasih teori aja, tapi juga ngasih rencana aksi yang jelas banget buat memperkuat koneksi spiritual sejati kita. Semua itu mengerucut jadi 3 hal praktis. Pertama, zikir dan doa yang konsisten, ini ibarat kita ngasih instruksi. Kedua, irodat bersih atau niat yang murni dan pilihan hidup yang baik. Ini bahan bakunya. Dan yang ketiga, yang relevan banget sekarang, kurangi media sosial, terutama paparan berita konspirasi yang bikin cemas. Sumber ini menekankan banget, tanpa bahan bakar berupa niat murni ini, koneksi spiritual tuh nggak akan bisa nyambung. Jadi, percuma punya internet paling kenceng sedunia kalau bahan bakar spiritualnya kosong. Jadi, untuk merangkum semuanya, kerangka ini benar-benar membalikan narasi. Masalahnya bukan lagi ancaman teknologi dari luar, tapi justru jadi sebuah kesempatan emas untuk bertumbuh secara spiritual dari dalam. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang dalam banget. Mungkin tantangan kita sebenarnya bukan tentang sinyal-sinyal yang ada di udara, tapi tentang sinyal yang ada di dalam hati kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana melawan teknologi, tapi bagaimana cara kita membersihkan hati.